أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Jainal sebagai pembina, dan yang saya hormati Irwan serta Mas Inox beserta jajarannya, dan yang saya cintai para ikhwan dan akhwat. Di sini saya akan membacakan yaitu cahaya iman perihal tidak susah mati lama sekarat, supaya kita tidak mengalami susah mati lama sekarat. Sejak sekarang kita usahakan harus memiliki satu tujuan dan cita-cita yang baik untuk di dunia dan di akhirat. Keduanya harus sama-sama terisi, jadi ada dua kewajiban yang harus kita pikirkan. Pertama, untuk urusan dunia, artinya kita harus mempersiapkan dunia untuk bekal ibadah, ini satu kewajiban, maka harus kita usahakan. Tetapi di dalam usahanya harus dengan jalan yang halal, yang dimakan dan dipakai harus barang halal. Jangan terselip barang yang tidak halal, supaya di akhir nanti tidak jadi penghalang bagi kita, serta bakal berat rasanya, malah bisa susah mati lama sekarat. Maka dari itu kita harus apik teliti apa yang kita dimakan dan dipakai, jangan menggunakan barang haram. Jadi selamanya kita harus teliti dan waspada kepada milik dan rezeki yang bakal menggelapkan kita. Jangan menyimpan dan memakan harta hak milik orang lain, awal akhir bakal ada penagihan. Juga barang amanat jangan seenaknya memakan, malah harus ikut tanggung jawab menjaganya yang didasari ibadah. Juga dalam tindak tanduk selamanya harus hati-hati, jangan garang, kasar berangasan, mentang-mentang sok jagoan, dan jangan sombong dalam pergaulan hidup. Sebaiknya harus lemah lembut, sopan santun, baik budi, bahasa kepada sesama di dalam pergaulan hidup. Selain dari itu, tekad, ucap, dan lampah selamanya harus dijaga, lantaran bakal bagja dan celakanya manusia bergantung kepada tekad, ucap, lampahnya diri sendiri, yaitu yang disebut amal. Ini yang menentukan manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu kita jangan tinggal diam, merasa anteng saja di dunia ini, tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, sebelum ajal kematian datang dan kita tidak tahu kapan waktunya, maka dari itu beramallah di dunia ini sebanyak-banyaknya. Bekal ibadah yang kita siapkan tadi adalah sarana untuk beramal dan berbuat baik kepada sesama hidup. Utamakan membagi kenikmatan kepada sesama hidup berupa apa saja yang dasarnya ibadah dan ikhlas karena Allah. Sebab di akhir nanti amal kita yang akan bercerita di hadapan Allah, sementara kita tidak ada daya untuk mungkir
juga satu kewajiban manusia untuk berbuat baik itu, karena asalnya manusia juga baik. Begitupun dalam kembalinya harus dengan jalan baik, karena memang asal usulnya manusia dari unsur yang paling baik. Dan sinilah kemurahan Allah yang dilimpahkan kepada manusia, satu martabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dan sejak hidup sampai mati harus sanggup membuktikan akhlak mulia dan baik kepada Allah dan kepada sesama hidup, yaitu dengan jalan ibadah. Jika kita tidak mau ibadah, ini jelas kita telah keliru, sebab tidak tahu kepada fitrah diri kita pribadi. Akhirnya tentu kita bakal mengalami alam kesesatan yang berakibat kemelaratan, kesengsaraan, dan kecelakaan, juga kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka pasti bakal medal keyakinan di mana saat berpisah antara raga dengan nyawa terjadilah hiruk pikuknya perang akbar antara kebaikan dan keburukan, saling dorong, saling terjang, saling pukul, saling tendang, saling membedol, saling banting membanting, diperagakan oleh wujud kita yang tak berdaya. Ketika berat menahan beban, nafas terengah ngos-ngosan, geraham rapat menggertak, dahi mengerinyit ketika badan merasa sakit, wajah menangis, suara mengerang menahan sakit, biji mata mendelik, melotot, burial mencelik, menyeramkan, mata belingasan, terlalu banyak yang memperlihatkan diri, semakin banyak yang datang menagih, semakin gelisah, guling gasahan, wujud satu-satunya sudah dijaminkan di banyak tempat. Diri tak bisa memenuhi janji, raga badan satu-satunya diperebutkan oleh banyak siluman, wujud nambru tak berkuasa, badan tergolek tanpa daya, sukma medal tak terasa, badan ditinggal nyawa, luruh luntah tak berharga, raga pisah dengan ruhnya, diri menjadi tak berarti, lupa anak, lupa bini, harta benda apalagi, semua ditinggal pergi, yang ikut tinggal amal sendiri. Amal baik bakal menyertai, malah turun-temurun ke anak cucu, bakal baik dan mulia. Juga sebaliknya, amal buruk bakal merintangi, malah titis menitis ke anak cucu, kewarisan, dan yang gede dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah bagi yang mati membawa amal buruk akan memperlihatkan ciri-ciri susah mati, lama sekarat. Nah, bagi kita mudah-mudahan tidak mengalami susah mati, lama sekarat. Demikianlah tadi yang saya bacakan mengenai tidak susah mati dan lama sekarat. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan bisa menjadi pelajaran dan hikmat kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Dan saya sini hanya mau mengambil kesimpulan, menggarisbawahi hanya satu kalimat, yaitu pohon kelapa yang jatuh bukan yang tua saja. Bisa yang jatuh beluluk, yang kecil, bisa yang jatuh yang setengah cengkir, bisa yang jatuh yaitu yang disebut kelapa hijau, dan juga yang jatuh juga yang tua. Maka dari itu kita di sini, yang ada di sini, yang di pengajian ini adalah bagian dari mempersiapkan bakal nanti apabila ruhnya terlepas dari
raga. Hanya itulah yang saya sampaikan, yang saya bacakan, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya penggugah batin yang akan disampaikan oleh Om Hendra, narasi inspiratif dan reflektif yang menyalakan lentera optimisme di tengah-tengah kerapuhan jiwa. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini begitu banyak mencurahkan nikmat kepada kita semua, sehingga berkat nikmat itulah semua kita bisa hadir berkumpul bersama guna menghadiri pengajian rutin kita di malam minggu, dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke pertempatan ini mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salam dan sholawat semoga Allah limpah curahkan kehadirat junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebagai uluk salam kepada pembina kita Om J beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Om J selalu diberikan nikmat sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Juga kepada pembimbing kita Om Ir beserta keluarga juga, mudah-mudahan Om Ir juga selalu diberikan nikmat sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para asisten, baik Mas Ino, Bang Kelly, sharing saja lah ya. Terus kepada Dewan Ustadz, Ustadz Yayan, Ustadz Usman, Ustadz Jo, Ustadz Absori. Jadi saya sebutkan semuanya karena kita di Jabodetabek ini sebenarnya memiliki 4 ustadz. Cuma alhamdulillah yang hadir 2. Mudah-mudahan bisa kumpul semua para ustadz. Kita doakan bersama supaya lebih semarak di Jabodetabek, karena nanti banyak ustadznya yang jadi contoh, sebenarnya yang jadi contoh, bisa menjadi contoh bagi kita. Juga kepada para pengurus, Om Bani, Mas Yono, kumlah semuanya, mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan sehat lahir maupun batin, juga terus semangat, tak kenal lelah untuk selalu bisa sebagai yang bekerja ya, karena pengurus itu harus bekerja.
Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan, juga dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Juga para ikhwan dan para akhwat, mudah-mudahan kita juga selalu diberikan nikmat sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Karena sehat itu ternyata mahal. Kemarin saya diberikan sakit, baru kerasa nikmat sehat itu. Jadi untuk merasakan nikmat sehat ya harus sakit dulu. Jadi semata-mata bukan karena apa ya, mungkin Gusti Allah mengingatkan bahwa nikmat sehat itu adalah hal yang paling mahal. Karena kalau lagi sakit itu wah nggak enak banget rasanya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat lah, sehat dan bisa selalu hadir di pengajian-pengajian yang diadakan di YPPAI Jabotabek. Baik, saya akan membacakan panggugah batin karena diberikan amanat oleh pembawa acara. Terima kasih kepada Bang Aris juga selaku koordinator para ustadz. Jadi harus bekerja juga, kenapa ustadznya hadir 2. Nah itu jadi pertanyaan Bang Aris, nanti koordinatornya mestinya 4 ini. Tanggung jawab dunia akhirat Bang Aris. Sudah ada delegasi. Jadi sedikit cerita kemarin waktu saya menyusun, kita sudah punya media Cahaya Iman, Pustaka Si Jabotabek. Jadi kalau yang belum ada di HP-nya bisa nanti hubungi Kang Bani supaya bisa diinstal di HP-nya. Jadi bisa dibaca secara online. Alhamdulillah sudah banyak isinya sebagai bekal kita di dalam keseharian. Ada penggugah batin, ada cahaya iman. Ya kalau banyak yang recok-recok baca aja itu. Supaya jadi penguat, penggugah batin lagi, supaya jadi semangat lagi. Jadi ada satu judul sebenarnya nih bukan di penggugah batin, tapi di Cahaya Iman ada yang berjudul Jampe Hidup. Jampe hidup, jampe apa ya kalau jampe? Mantra, doa untuk hidup. Jadi terkait dengan hubungan kita dengan Gusti Allah. Gusti Allah itu adalah Tuhan. Sedangkan kita adalah hamba. Yang namanya seorang hamba pasti bekerja untuk tuannya. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan, bagaimana supaya bisa menjadi bernilai ibadah di mata Tuhan kita, ya kita bekerja selalu mengatasnamakan Tuhan kita. Nah itu harus menggunakan jampe hidup. Apa itu jampe hidup? Mari kita dengarkan atau kita simak bersama. Guna mengikis diri dalam menunggu umur, jangan sempit dalam berikhtiar. Jadi harus selalu bekerja kita, apapun itu. Ini yang lebih utama, didahulukan berkorban berupa apa saja kepada sesama hidup. Jadi harus ada lawannya. Lawannya yaitu harus berkorban kepada sesama hidup.
Yang lebih baik adalah korban perasaan yang seikhlas-ikhlasnya. Jadi harus menggunakan keikhlasan. Namanya ikhlas itu tidak ada apa-apa dengan apa-apa. Di dalam tekad ucap lampah harus yang lantip pembawaannya. Tumbuhnya akhlak harus sabar pala marta. Wangi yang diceritakan, lemah lembut tata bahasa, pantang menyakiti perasaan orang. Kepada sesama hidup, usahakan di dalam tekad, ucap, dan lampah harus bisa menyenangkan perasaannya. Selain dan itu semua, masih banyak yang perlu dan wajib digarap. Sepanjang hidup, jangan membuat kecurangan, kebohongan, kelicikan kepada sesama, juga ingkar janji, tidak menyampaikan amanat. Awas, jangan diperbuat. Lalu di dalam pergaulan hidup, silahkan bergaul, tetapi jangan terlalu campur. Sebab campur gaul yang berlebihan biasanya suka jelek akhirnya. Ini harus dihindarkan. Lantaran banyak kejadian yang selalu begitu dan begitu saja. Jadi yang perlu diingat untuk selamanya adalah dalam persoalan membuat kebaikan kepada sesama hidup di dalam pergaulan memang perlu dan penting, tetapi terlalu campur gaul jangan. Begitu sampai hidup dalam kehidupan ini. Hal ini jangan dipantang walaupun berat pembawaannya. Kerjakan sesuai kemampuan kita saja supaya ada kerasanya. Di dalam milik dan rezeki harus irit, jangan boros. Harus bisa menyisihkan, mengencangkan ikat pinggang supaya rezeki yang sedikit cukup, banyak ada sisanya. Sampai hidup itu harus jujur. Inilah modal utama yang disetor dan keuntungannya adalah bakal banyak yang mempercayai kita. Selain itu juga harus rajin, tekun, dan teliti dalam segala bidang dan lapangan kerja. Sabar dalam pengamalannya, utama dalam bidang pergaulan hidup. Selamanya jangan pernah berani membuat noda dalam pergaulan hidup. Sebab di dalam pergaulan hidup itulah sumber segala kebutuhan dan pemenuhan hajat hidup. Makanya pergaulan hidup jangan dirusak, malah harus dijaga. Takut ada yang merusak. Inilah kewajiban hidup manusia. Yang sesungguh-sungguhnya adalah biasanya datang milik dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marga lantarannya adalah pergaulan hidup, yaitu di mana setiap individu manusia pada berkeinginan mengeluarkan kebaikan dirinya dengan saling memberikan kebaikan berupa apa saja. Terlebih lagi jika diniatkan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seikhlas-ikhlasnya, tidak mengharap kembali. Hal ini harus dimulai dari diri kita.
Jangan menunggu orang lain yang bergerak. Lebih dahulu yang jadi dasarnya adalah bahwa kita sedang membangun jampe hidup supaya terbina, tentram, teratur, repeh, rapih, aman lahir batin, selamat dunia akhirat. Nah, di sini yang bakal jelas terlihat hasilnya apa yang disebut memiliki jampe hidup. Itu pada siapa saja orangnya yang memiliki jiwa gagah berani dengan sungguh-sungguh mengamalkannya. Mustahil tidak akan bahagia dan selamat. Pasti bakal menemukan kenikmatan dunia walaupun terlihat ada dalam kekurangan, bahkan hina di mata manusia, tetapi tidak di mata Allah. Di hadapannya tetap mulia, bahkan Allah meridhoi walaupun bagaimanapun keadaannya, lantaran dirinya sudah bisa mengisi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nyatanya dirinya sudah mampu memperbanyak amal baik kepada sesama hidup, kepada negara, juga kepada agama. Ini hikmahnya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang diamalkan dengan cara ikhlas. Jadi dengan adanya jampe hidup ini yang isinya tidak bertolak belakang dengan sifat welas asih Allah kepada semua makhluknya, sekarang tinggal diri kita yang banyak menumpuk adalah ingin dan tidak mau, ingin senang tidak mau susah, ingin kaya tidak mau miskin, ingin sehat tidak mau sakit, malah ingin panjang umur, tidak mau mati dari banyak keinginan yang lain-lainnya. Lantaran inginnya semua kebaikan, dan semua kebaikan itu mustahil bisa didapat tanpa berusaha. Oleh sebab itu jampe hidup harus diamalkan. Tegasnya harus baik kepada sesama, baik kepada negara, dan baik kepada kepentingan agama. Juga harus baik kepada ibu bapak, yakin bakal tentram dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, tidak akan tertimpa kesengsaraan, semangat lahir dan batin. Banyak saudara tidak akan kesulitan mengasuh hidup, karena amal baik yang menerangi jalan hidup tidak akan tersesat jalan usaha, sebab banyak teman dan saudara yang mendampingi. Gusti Allah menciptakan manusia asalnya baik, penciptaan yang paling baik, maka kita harus baik supaya sesuai dengan keinginan dan sejalan dengan kehendak Allah. Kita asalnya baik, menunjukkan kebaikan, mengharapkan keturunan yang baik, kembali dalam kebaikan. Begitulah jampe hidup yang nyatanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah tadi apa yang dicatat di dalam Cahaya Iman yang berjudul Jampe Hidup. Juga tadi dibacakan ayat suci Al-Quran. Jadi yang mengenalkan kata Bismillahirrahmanirrahim adalah Kanjeng Nabi Sulaiman. Jadi ada kaitannya. Jadi selintas waktu saya menulis ini, wah ternyata benar. Jadi ada pembedanya
banyak yang mengatakan kalau di luar agama lain itu saya juga berbuat baik. Nah, ini pembedanya di sini. Berbuat baik untuk siapa? Tapi kalau di dalam kita di sini diingatkan bahwa kita adalah pekerja, hamba yang bekerja segala sesuatu supaya menjadi nilai ibadah adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita waktu mau makan, karena ada amanat yang dititipkan. Bekerja kita untuk perut kita mengisi, maka di situ diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Juga waktu kita mau melangkah keluar rumah untuk bekerja, bukan hanya sebagai mencari materi, tapi bagaimana supaya menjadi nilai ibadah, karena ada amanat anak, istri yang dititipkan kepada kita. Maka langkah kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita keluarkan setelah melangkah itu akan menjadi nilai ibadah. Apapun itu, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadi sebagai campai hidup atau tadi pegangan yang harus kita punya, harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi nilai, akan dinilai menjadi ibadah oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah paparan singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pembawaannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.